Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salisa Fatihaini, mahasiswa STIS Khas Al Jailani semester 2. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Mungkin ketiga akad tersebut antara akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah sudah tidak asing lagi terdengar di kalangan luar maupun kalangan pesantren. Karena di kalangan pesantren sendiri telah dijelaskan di beberapa kitab kuning tentang kitab fikih yang menjelaskan tentang akad-akad tersebut. Untuk di kalangan luar sendiri, ketiga akad tersebut sangat berkaitan atau tidak jauh karena ketiga akad tersebut sangat berkaitan dengan kegiatan moneter ekonomi syariah. Maka dari itu, kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Ya, jadi perbedaan antara akad mudharabah, musyarakah, dan murabahah yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu akad mudharabah. Pengertian dari akad mudharabah yaitu berasal dari kata doroba, yaitu artinya saling memukul, atau dapat diartikan sebagai akar kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu antara pengelola usaha yang disebut sebagai mudharib dan pihak yang memiliki modal yang disebut dengan sahibul mal. Dalam akad mudharabah ini artinya ada salah satu pihak sebagai pemberi modal dan satu pihak lagi sebagai pelaksana atau pihak yang menjalankan usaha. Melalui pembiayaan ini pemberi modal memperoleh bagi hasil secara terus-menerus selama usaha masih berjalan. Besar keuntungan yang diperoleh dibagi atas dasar kesepakatan yang telah ditentukan dan dikontrak sejak awal. Namun jika mengalami kerugian ditanggung oleh sahibul mal. Adapun jenis-jenis murabahah yaitu ada dua. Yang pertama yaitu murabahah muthalaqah, yaitu usaha yang diajukan oleh mudharib kepada sahibul mal. Dalam akad ini pemberi modal tidak menentukan jenis usaha apa yang akan dilakukan dan hanya memberikan modal usaha yang nantinya pemberi modal akan menerima nisbah bagi hasil dari usaha yang berjalan. Yang kedua yaitu ada mudharabah muqayyadah, yaitu usaha yang ditentukan oleh pemberi modal atau sahibul mal, sedangkan pihak yang menerima pembiayaan yaitu mudharib hanya sebagai pengelola yang menjalankan usaha. Adapun ketentuan hukum dari mudharabah yaitu mudharabah dapat dibatasi oleh periode tertentu. Yang kedua, kontrak tidak boleh dikaitkan atau mu'alaq dengan sebuah kejadian di masa depan yang belum tentu terjadi. Lalu yang ketiga, tidak ada ganti rugi dalam mudharabah karena akad ini pada dasarnya bersifat amanah kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang terakhir yaitu jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui badan arbitrasi syariah. Jika tidak terselesaikan maka melalui musyawarah. Yang kedua yaitu akad musyarakah. Akad musyarakah adalah akad kerjasama di mana kedua belah pihak sebagai pemodal dan juga sebagai pengelola. Ada juga yang menyebutkan akad musyarakah sama dengan akad syirkah. Akad ini pada pihak menyertakan modalnya dalam menjalankan usaha bersama. Modal dalam hal ini dapat berbentuk uang, keterampilan, atau pekerjaan. Modal yang disertakan dalam hal ini bisa sama antara satu pihak dengan pihak yang lain, juga bisa berbeda. Sama halnya dengan mudharabah, keuntungan dibagi berdasarkan ketentuan yang telah diperjanjikan sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian. Ketika salah satu pihak anggota syirkah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk kepentingan kerjasama mereka, maka segala resiko ditanggung bersama. Namun jika kerjasama tersebut tidak memiliki persetujuan dari pihak lain, maka kerugian ditanggung sendiri oleh yang melakukan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut. Yang ketiga yaitu akad murabahah. Akad murabahah adalah suatu jenis akad jual beli barang tertentu. Dalam transaksi penjualan tersebut, para penjual akan memberitahukan dengan jelas barang yang akan dibeli termasuk harga pembelian dan untung yang akan didapatkan. Dalam perbankan syariah, murabahah termasuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank untuk pembelian suatu barang dari pemasok yang kemudian dijual kembali kepada nasabah yang membutuhkan dengan menambahkan biaya keuntungan di dalamnya. Dan nasabah pun dapat membelinya dari bank dengan cara menyicil.
Ya, di antara ketiga akad antara mudharabah, musyarakah, dan murabahah, akad murabahah merupakan jenis pembiayaan yang paling banyak diminati oleh nasabah. Hal ini dikarenakan produk ini mudah dipahami oleh pihak bank dan masyarakat dan memiliki resiko lebih kecil dibandingkan kedua produk lainnya. Meski demikian, akad mudharabah dan musyarakah juga tidak kalah penting karena kedua akad tersebut mampu menciptakan keseimbangan sektor moneter syariah yang dapat melibatkan dua belah pihak yang tengah mengelola sebuah usaha serta mampu memberikan nilai tambah pada gerakan ekonomi secara langsung. Sekian penjelasan dari perbedaan antara akad mudharabah, murabahah, dan musyarakah yang saya pahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.